Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman semua. Wah, Mas Rizky langsung ngopi nih. Ngopi apa teh, Mas? Saya agak sedikit ke distract nih saat lihat Mas Rizky ngopi nih. Saya juga pengen ngopi, pasti. Oke, saya on cam ini. Saya sempat bikin kopi nih. Ya, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Dimudahkan segala urusan kita. Teman-teman yang hari ini sudah melalui apapun hari ini yang jenengan lakukan, semoga memberikan manfaat, menjadikan berkah, dan kedepannya juga sukses selalu. Hari ini webinar series Ubed gitu kan. Berbeda dengan webinar series Ngopisik. Kalau webinar series Ngopisik memang untuk benar-benar teman-teman praktisi HR dan umum memang sih. Tapi kalau Ubed ini Pak, harapan kami Pak di eh, grup WA komunitas pencakar Ubed ini harapannya selain kita berbagi informasi lowongan kerja, Pak, kita juga ingin berbagi hal-hal apa yang bisa meningkatkan skill dari teman-teman, baik dari sisi soft skill-nya maupun hard skill. Ya, dengan keterbatasan saya gitu kan, bisanya cuman bisa memberikan bekal webinar series seperti ini, gratis gitu kan. Tapi saya berharap sih ini akan menjadikan manfaat buat teman-teman. Oke, untuk webinar series malam ini kita akan membahas tuntas dengan Pak Widayat Mufti terkait cover letter ya Pak ya. Ini kalau bahasa Indonesianya apa Pak? Surat lamaran ya? Surat lamaran. Surat lamaran. Surat lamaran. Ya, surat lamaran. Kenapa kok penting malam ini kita bahas? Ada apa gitu kan? Saya sendiri juga bertanya-tanya karena saya bukan praktisi HR. Jadi saya nanti juga ikut menyimak, Pak. Kenapa kok cover letter ini menjadi penting untuk kita bahas malam ini? Kemudian nanti juga ada tujuan yang lain dari sisi teman-teman praktisi HR ataupun SDM, apa sih yang diinginkan dari teman-teman pencari kerja? Syukur-syukur kalau nanti malam ini langsung link and match ya Pak ya, ada teman-teman HR yang butuh Insya Allah. pencari Ya. kerja, ya langsung aja gitu kan, transaksi dalam tanda kutip. Ya. Oke, monggo Pak Oke. untuk Ya. Baik. waktu dan ya, kesempatan saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Mahendra selaku tuan rumah dan teman-teman sudah hadir. Hari ini kita akan diskusi ya, diskusi ya. Jadi dia tidak mengajari, menginformasikan, ya, menginformasikan apa yang saya dapat dari bangku sekolah dulu, ya sekolah ya benar sekolahan. Nah ini kenapa? Karena apa yang saya perhatikan ya di Indonesia itu saya perhatikan yang berkembang di kalangan praktisi dan tenaga kerja, calon tenaga kerja, terutama pada saat proses gitu ya, proses pelamaran sampai dengan proses interviewnya, sebenarnya udah bagus gitu ya, sudah benar udah bagus. Cuma ketika terutama ketika rekruter itu melamar pekerjaan ke tempat saya, ketika saya tanya dan saya perlihatkan rekamannya, ini kamu pernah begini nih, kamu berarti saya anggap udah ngerti gitu ya. Ternyata dia nggak ngerti big picture-nya. Ya, loh, kok kamu bisa lakukan itu? Ya, saya juga lihat dari webinar yang lain, diajarinnya cuma begitu gitu ya. Atau baca web seperti itu gitu ya. Jadi big picture-nya tidak ada. Ya, jadi oke, tadi pertanyaan Pak Mahendra, kenapa penting gitu ya untuk melamar kerja? Ya, kalau yang pernah jatuh cinta ya, pernah jadian, pernah nembak gitu ya, apalagi yang udah pernah melamar menikah gitu kan, pernah dengar nggak ada salah dalam proses pelamaran, bubar kan nggak jadi itu ya. Belibet Nah Pak. kira-kira ya kira-kira kayak gitulah gitu ya. Ada salah dikit aja, jadi ya bagi jadi rekruternya kecewa, pencari kerjanya juga kecewa gitu ya. Oke, yuk kita mulai aja. Oh ya, jadi saya coba saya share screen-nya, screen aja deh, karena nanti. Oke. Dari Pak Mufti sendiri Pak atau Ya dari saya saya aja, bantu? dari saya aja. Oh, baik Pak, Enggak, dari terima saya kasih. cukup. Karena nanti ada pindah-pindah source. Ya,
Sudah tampil ya? Tapi belum, coba saya running dulu. Sudah tampil Pak, tinggal di apa untuk Running tampilan ya slideshow. paparan slideshow. Ya, jadi sambil menunggu ini ya. Jadi sebenarnya ini pembahasannya rencananya ada 2 kali pertemuan ya. Kenapa saya bagi gitu ya dalam beberapa pertemuan. Jadi judul besarnya adalah seperangkat alat lamaran ya, biar menarik perhatian. Wah, lamaran apa nih? Lamaran pernikahan apa lamaran kerja ya? Oke, karena kita ada bidangnya dunia kerja ya, jadi lamarannya di sini maksudnya lamaran kerja ya. Nah, ada banyak. Jadi ya yang dimaksud seperangkat itu terdiri dari cover letter, kemudian resume, kemudian CV, kemudian professional reference ya. Mungkin pernah juga dengan check reference gitu ya. Kemudian sama yang terakhir portofolio ya. Jadi ada berapa tuh? Ada cover letter, resume, CV, professional reference, sama portofolio, ada 5. Nah, saya nggak mau satu pertemuan ngejejelin 5-5-nya gitu ya, kayak di webinar lain ya. Ngapain banyak-banyak tapi nggak ngerti gitu ya, atau nggak keburu karena waktu. Jadi saya hari ini kita bahas yang satu dulu, cover letter dulu ya. Nanti insya Allah pertemuan kedua kita akan tuntas ya. Kalau pertemuan kedua juga nanti keburu waktu, kita adakan pertemuan ketiga, insya Allah selesai semua ya. Yang penting pelan-pelan tapi ngerti gitu ya, itu tujuannya. Oke, jadi cover letter ya. Jadi kalau cover letter ini sebentar. Iya, jadi kalau cover letter, nah kita mulai. Jadi tujuan umum tadi sudah dibacakan ya, disampaikan sama Pak Mahendra ya. Jadi kita harus tahu ya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh tim perekrut dan oleh job seeker itu apa gitu. Jadi itu harus sinkron ya. Itu harus sinkron. Jadi nggak bisa kita ini bertepuk sebelah tangan. Walaupun faktanya di lapangan eh, kelihatan nggak ada saling koneksi gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa terjadi salah perekrutan itu karena kesalahan dimulai dari salah satunya ya, sebut saja dari tim perekrut dulu gitu ya. Kenapa? Yang pasti di situ ada salah bikin bikin iklan lowongan kerja. Mungkin dianggap sepele ya, lo iklan lowongan kerja emang ada ilmunya, ada. Jadi membuat iklan lowongan kerja itu sebenarnya bagian dari pelajaran bagaimana membuat job description, uraian kerja gitu ya. Cuma saya yakin teman-teman yang udah pernah belajar tentang job desk, saya berani menduga 95% pasti belum belajar sampai bagaimana dari job desk itu ditransformasikan bagaimana menjadi sebuah iklan lowongan kerja gitu. Makanya kalau waktu bikin lowongan kerja tuh kalau kita lihat di ya di mana lah, di grup atau di job portal itu nggak apa ya, nggak elok gitu ya. Kenapa ya? Karena ya belajarnya mungkin itu nggak sampai di sana. Jadi yang nggak belajar sampai bikin berita apa lowongan kerja berarti belajar apa namanya job desk-nya belum khatam gitu ya. Oke, tapi kita nggak akan bahas soal job desk-nya dulu. Mungkin nanti di lain waktu kita akan bicara sampai bicara soal itu juga ya. Jadi sabar, saya akan bawakan pelajarannya atau diskusinya ini dari yang gampang-gampang aja dulu, yang ringan-ringan dulu gitu ya. Oke, itu jadi ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ini yang kita bahas. Jadi kita cari tahu dulu cover letter itu apa, resume itu apa, curriculum fit itu apa. Kadang-kadang ada yang bilang, oh resume sama CV itu sama aja gitu.
resume ya CV, CV ya resume gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, kita mulai ke ininya dulu ya. Oke. Oh ya, saya kalau kasih referensi ini nggak ada linknya ya, link di web mana, karena saya tidak tahu ada di web apa enggak gitu. Karena ini saya ambil dari buku gitu ya, buku pelajaran waktu saya sekolah dulu gitu ya. Jadi saya sebutkan aja. Jadi ini buku ini kebetulan juga semuanya pasti adalah dosen atau yang pengajar waktu saya sekolah gitu ya. Oke, kalau cover letter itu dikenal sebagai bahasa kitanya ya, itu adalah surat lamaran kerja ya, surat lamaran kerja ya. Jadi surat pengantar ya, atau yang akan mengupayakan pelamaran kerja ya. Nah, nah ya inilah karena bikin iklan lowongan kerja itu sebenarnya bagian dari pelajaran job desk, maka dianggap gitu ya, dianggap recruiter itu udah belajar, berarti mereka itu dianggap seorang yang educated, yang sudah terpelajar ya, maka dia harus tahu itu yang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Nah, ini mulai perhatikan nih ya. Cover letter itu ya, ada informasi yang tidak boleh dituliskan ya. Tidak boleh ditulis di resume dan CV, tapi boleh ya, tapi boleh di cover letter. Atau nanti sebaliknya, nanti di halaman berikutnya kita akan bahas ada yang nggak boleh di cover letter tapi boleh di CV. Dan ya, nah, kita lihat dulu nih informasi yang tidak boleh dituliskan di CV ya. Ini sengaja saya agak lompat ke sini walaupun kita lagi bahas cover letter ya. Yang tidak boleh ditulis itu adalah sumber iklan itu dari mana atau dari siapa ya, dan bagaimana job seeker itu mendapatkan informasi iklan itu dari mana, itu harus di artinya nggak boleh ditulis di resume atau CV, tapi boleh di cover letter ya. Justru bolehnya di cover. Jadi ini ada aturan nih. Jadi jangan keliru ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, di mana di cover letter atau CV resume, jangan kebalik-balik nih ya. Kemudian referensi dari pihak tertentu kalau ada ya. Tapi ini jangan diartikan sebagai ordal ya, orang dalam ya. Tapi walaupun orang dalam pun, kalau dalam kalau memang ada, dan justru kalau memang ada orang dalam, ya itu harus disebutkan. Itulah menunjukkan profesionalisme ya. Kan selama ini yang kalau ada orang dalam tuh ngumpet-ngumpet ya kan, dibantu tapi yang ngebantuin itu orang dalam itu nggak pernah dipublikasi ya. Itu yang namanya tidak profesional ya. Nanti kita bahas apa tuh maksudnya referensi. Karena referensi ini bisa bisa dari dalam perusahaan, bisa juga dari luar perusahaan gitu. Kemudian indikasi kesiapan kerja ya, seperti relokasi, penempatan kerja, perjalanan dinas dan sejenisnya itu nggak boleh ditulis di resume CV, tapi bolehnya di cover letter. Kemudian memberikan alasan, keterangan jika terdapat gaps of employment. Jadi ini dia, kan orang buat yang udah pengalaman kerja, kadang suka begini ya, ada 3 tahun misalnya tidak kerja, kayak waktu zaman COVID gitu ya, tidak kerja misalkan. Nah itu harus dijelaskannya di cover letter, bukan ditulis di CV atau resume, bukan. Itu harus dijelaskan di cover letter kalau ada gitu ya, kalau ada. Nanti kita bahas lagi lebih detailnya ya. Oke, kemudian ini yang jadi ingat ya, yang tidak boleh di resume CV berarti boleh atau bahkan harus ditulis di cover letter ya. Nah, ini juga cover letter harus mampu ya menyoroti. Jadi gini, yang namanya lamaran itu boleh saya sebut sebagai ajang atau media untuk pamer ya. Tapi jangan salah apa yang dipamerin dan gimana caranya mamerin itu ya. Yang dipamerkan nggak akan jauh dari bicara soal minat, kompetensi, pengalaman, prestasi, sama target goal yang pernah terjadi, yang pernah dialami ya. Termasuk pendidikan atau pengajaran yang sesuai dengan job yang dilamar ya. Nah, maksudnya begini nih, teman-teman
pernah nggak dengar ya atau baca di web atau di dengar di mana gitu ya, ketika interview itu suka ada pertanyaan, kenalkan diri Anda. Pernah nggak pertanyaan kayak gitu, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lah ya. Ya, introduce yourself ya, kenalkan diri Anda. Terus pertanyaan kedua, eh, apa kenapa Anda adalah kandidat terbaik, atau kenapa kami harus meng-hire Anda, ya. Pernah nggak dengar pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya. Terus apalagi, apa yang akan Anda lakukan kalau kami terima, apa yang akan Anda lakukan di sini, ya. Terus mau jadi apa 3 tahun atau 5 tahun ke depan, mau jadi apa, apa yang akan mau Anda capai. Pernah nggak ada dengar pertanyaan kayak gitu, ya. Itu katanya kalau itu ditanya oleh recruiter ketika interview, ya. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya itulah isi dari cover letter, ya. Jadi yang ditulis di cover letter secara umum itu, gitu ya. Makanya nanti kalau ketika ditanya oleh recruiter, jawabnya nggak jangan beda dengan apa yang ditulis di cover letter, gitu loh, ya. Itu nanti kita bahas nih, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kayak kita harus, disitulah kesempatan ajang pamer kita, ya. Tapi ada aturan mainnya nanti, ya. Nah itu dia tentang cover letter. Terus satu cover letter dibuat hanya untuk satu lowongan kerja, ya. Memang kita pengen praktis gitu ya, pengen cepat gitu ya, lantas kita bikin template gitu ya. Nah, yang suka berburu template ya, baiknya jangan dibuat standar gitu ya, tapi harus disesuaikan dengan jobnya, ya. Dan keterangan-keterangan dari kompetensi atau achievement dasar itu kan harus disesuaikan, ya. Kalau yang payroll misalkan ya, atau staf administrasi kan itu berbeda dengan bidang yang lain. Jadi nggak bisa ya, jangan malas lah gitu ya. Kita harus rajin gitu ya nulis itu, ya. Kecuali kita memang sudah satu gitu ya, hanya milih job hanya satu jenis aja, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian iya, oke. Nah, kemudian cover letter itu ya hanya disajikan dalam satu halaman saja, ya. Ya, jadi satu halaman itu isinya 5 paragraf. Ini kalau satu halaman seandainya harus diketik gitu ya di dalam satu file Word misalkan, ya itu hanya sebaiknya disarankan hanya dalam satu halaman saja, ya. Dan maksimum itu adalah ada 5 paragraf. 5 paragraf itu apa aja nanti kita bahas, ya, bagian-bagiannya. Ya, dan kalau menggunakan Word ya, komputer sekarang di help-nya Microsoft Word itu ada pembahasan tentang bagaimana cara bikin cover letter, ya. Ada di sana, ya, dan itu dikatakan menggunakan A4, ya. Kemudian kalau ditulis di email, nah teman-teman harus punya email nama yang baik, yang bagus gitulah, ya. Jangan pakai nama yang aneh-aneh gitu ya, atau lucu-lucu gitu ya. Kayak contohnya pejuang nafkah gitu ya, lamaran kerja, atau pakai kode-kode yang nggak ngerti gitu ya, apa gitu, SR123 apa gitu ya. Atau nama yang kayak gini terus apalagi gitu ya, atau macam-macam, jangan, ya. Kenapa? Ya, itu recruiter akan melihat nih orang, ya, sudah direpresentasikan kualitasnya dari nama email yang masuk gitu, ya. Suka lucu-lucu ya, sebaiknya jangan, ya. Nah, jadi diperhatikan ya emailnya, ya. Jadi memang sekarang udah susah ya bikin nama yang sesuai keinginan kita gitu ya, karena udah banyak yang mirip-mirip gitu kan. Nah, tapi coba usahakan, ya, yang baik sesuai nama kita, ya. Misalnya nama email saya ya, mh.mufti@yahoo gitu ya, atau m.hidayat.mufti@
Gmail, ya. Nah, itu bisa dibuat ya. Jangan domainnya namanya jangan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, nah ini kita tahu dulu ya tentang cover letter. Kita harus basic-basicnya dulu kita pahami. Nah, kemudian subjek email, ya, penulisan subjek email sebaiknya hanya diisi oleh job yang dilamar, lokasi, nama lengkap, ya. Nah, ini penting nih buat recruiter ketika memberikan aba-aba, memberikan perintah, jangan lupa komposisinya seperti ini. Emang harus seperti ini. Saya ambil referensinya dari help-nya Microsoft Word, ya. Microsoft Word kan dipakai semuanya, ya. Jadi kita ikuti aja seperti emailnya. Kalau kita pakai emailnya Word, ya, Microsoft, ya komposisinya seperti itu, ya. Nah terus, nah ini teman-teman tahu nggak kalau subjek email? Udah tahu lah subjek email. Tahu CC itu singkatannya apa namanya? Carbon copy. Mungkin baru sekarang ya tahu ya. Ya, CC itu singkat, bukan kartu kredit ya. CC itu artinya carbon copy, ya. Nah, isinya siapa? Isinya adalah penerima lain, ya, dari pihak penerima email, ya, atau kadang-kadang disebut resipien. Jadi sorry ini ketinggalan ya. Jadi subjeknya apa? Misalkan HR, GA, manager misalnya, atau staff HR Surabaya, nama orangnya Ferry gitu ya. Nah, tuh-nya tuh siapa? Misalnya tuh Pak Mahendra @yahoo.com, ya. Nah, sisi di sini diisi siapa? Teman-temannya Pak Mahendra, ya. Kan tunya kepada Pak Mahendra, ya. Berarti sisinya teman-temannya Pak Mahendra, ya. Kalau BCC, blind carbon copy, ini siapa? Ini teman-temannya si pengirim. Kalau ada ya, tapi biasanya jarang ya. Nah, kalau job seeker itu nyari kirim lamaran, nggak mungkin BCC-nya tuh atasannya bosnya gitu. Ini ketahuan dong gitu ya. Biasa dikosongkan. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita harus tahu dulu eh, eh, apa tata cara ya penulisan email ya. Ini harus diketahui juga, ya. Oke, ini masih basic atau terminologi cover letter. Selanjutnya terminologi mengenai resume, ini pengantar ya. Kita malam ini belum bahas resume, ya. Jadi kalau resume itu adalah isinya ringkasan, ya. Jadi boleh dikatakan begini, apa sih bedanya resume dengan CV? Bentuknya, jadi gini, kalau CV kan selama ini ya teman-teman udah tahu ya, kalau CV itu bentuknya ya lengkap gitu ya. Nah, sebanyak itulah berderet gitu ya, dari A sampai Z gitu ya. Nah, kalau resume tuh hanya ringkasan aja, ya, hanya ringkasan, ya. Yang ringkasannya apa? Pengalaman kerjanya nggak ditulis semua ya. Kalau udah ada pengalaman kerja ya, itu hanya yang cocok dengan job yang dilamar saja. Misalnya yang mau ngelamar posisi supervisor gitu kan, ya. Nah, itu yang ditampilkan hanya yang pernah ya, HR ya, sorry ya, mau melamar posisi HR supervisor. Maka yang ringkasan itu hanya berisi yang sesuai dengan lamaran tadi, posisi yang dituju. Misalnya pernah jadi staf HR, pernah jadi staf admin HR gitu ya. Yang pernah kalau pernah jadi staff sales, nggak usah disebutin. Itu disebutkannya nanti yang lengkap, yaitu di CV. Gitu loh, ya. Jadi itu bedanya resume sama CV. Kalau resume hanya ringkasannya aja, yang berkesesuaian dengan job yang mau dilamar. Tapi kalau CV semuanya gitu. Kalau udah ada pengalaman. Nah, pertanyaannya gini, wah Pak, saya kan fresh grade, baru lulus, belum punya pengalaman kerja. Itu gimana? Apa yang mau dipamerin gitu ya? Yang dipamerkan tetap yaitu ya tetap kegiatan atau pengalaman kita waktu masa kuliah, pernah ikut organisasi, ya, atau bukan di organisasi kemahasiswaan aja, organisasi kemasyarakatan pun
yang pernah diikuti, sebutkan di situ. Atau organisasi olahraga, organisasi apapun, ya, sebutkan di situ, ya. Walaupun jangan kaget dan jangan kecil hati, ada beberapa praktisi HR ketika ketemuan interview suka meremehkan gitu. Oh, jadi kamu sebenarnya nggak punya pengalaman ya, gitu kan? Padahal kita udah nulis itu pengalaman kita berorganisasi waktu masa kuliah, ya, pengabdian pada masyarakat, ya. Itu berarti orang HR nggak ngerti itu, ya. Jadi teman-teman kalau menghadapi orang yang kayak begitu, jangan jangan kecil hati, justru bangga lah. Ketahuan dia tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Bener, ya, bener. Saya pernah berapa kali itu interview, saya tanyakan, dia akan bilang begitu. Ya berarti orang itu nggak punya pengalaman, Pak. Ya sama saya bilang, iya berarti sama, kamu juga belum punya pengetahuan. Kalau ya, kalau dia tahu ngerti ilmunya, nggak akan melecehkan orang gitu ya, nggak akan menjatuhkan mental orang gitu ya. Jadi tetap teman-teman yang fresh grade yang belum pernah kerja, usahakan apa ceritakan atau pamerkan yang kegiatan-kegiatan waktu di mahasiswa, waktu kuliah, waktu SMA, ya, waktu SMP pernah di OSIS jadi apa, ya, itu harus itu ditulis di situ, ya, isinya tuh. Jadi jangan takut, wah pas saya kan fresh grade belum punya apa-apa gitu ya. Nah, jangan, tetap tuliskan, ya. Paling enggak apalah gitu ya, masa iya nggak pernah ada kegiatan gitu ya, walaupun jadi apa pengurus pernikahan kakak gitu. Itu kan kerja organisasi ya, nggak apa-apa ya. Nah itu dia ya. Nah, kemudian di resume, kalau resume ya, yang tidak ada hubungannya itu tidak perlu dituliskan meskipun benar. Misalkan teman-teman ada yang pernah jadi juara apa gitu ya, juara tinju gitu ya, sedangkan yang dilamar misalkan staf HR gitu ya, posisi staf HR, tapi pernah jadi juara tinju misalkan ya, walaupun benar ada bukti tapi nggak perlu disebutkan gitu ya. Jadi jangan disebutkan dalam dalam resume, dalam CV juga jangan, ya. Nah kemudian, nah ini dia ya, tidak menampilkan perfeksionisme ya terkait penampilan diri, perjalanan karir, tanda kompetensi, kategori, syarat kecakapan keahlian umum ataupun syarat kecakapan profesi. Ya bahasa segampangnya yaitu gelar-gelar akademik dan gelar non akademik, ya. Jadi apa misalkan ada orang yang udah CHR macam-macam tuh apa gelar non akademiknya berderet gitu ya, nah itu nggak boleh ya, maksudnya jangan ditulis gitu ya. Oh ya teman-teman, sebelum lupa ya, jadi apa yang saya sampaikan ini ya, em, mungkin nomor satu ya, saya sangat yakin nanti akan teman-teman bisa temui, loh kok Pak berbeda Pak seperti yang diajarkan di tempat-tempat lain gitu ya. Saya yakin pasti akan ada yang menemukan itu. Jadi challenge-nya adalah gini, coba teman-teman nanti walaupun fresh grade ikut ngelamar lamaran di luar negeri gitu ya. Cara mereka atau cara ini yang benar gitu. Bukan benar ya, yang lebih banyak dilihat gitu, diterima gitu ya. Palingnya dilirik gitu ya, ditanyain gitu ya. Gitu ya. Jadi saya dari awal saya ingatkan nanti akan ada beberapa yang kok beda Pak seperti yang selama ini kami dengar gitu ya. Ya iya gitu. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi akademik, gelar akademik ataupun non akademik jangan disebutkan di dalam nama. Kenapa? Karena nanti ada porsinya, yaitu ketika menjelaskan tentang apa latar belakang pendidikan, keahlian juga itu nanti ada ininya. Jadi jangan ditulis ya. Biasanya kan nama nama gitu ya, nama insinyur siapa gitu ya, insinyur eh, apa insinyur Bobby gitu. Terus ada CHRP sama CC semua lah itu certified ya. Jangan, tulis aja nama lengkapnya ya, ya Bobby Johan, udah selesai gitu. Namanya cukup itu ya. Atau contoh-contoh seperti misalnya gelar adat ya kayak Raden gitu ya. Apalagi ya Raden, kemudian apa ya itu lain-lain ya.
Kecuali kalau memang itu dituliskan dalam akte kelahiran, ya, seperti teman-teman kita dari Bali gitu ya. Nah itu depannya juga kan sebenarnya juga panggilan secara adat ya kalau nggak salah ya. Tolong koreksi ya. Nah itu ya nggak apa-apa lah, dituliskan lengkap gitu ya. Tapi kalau kayak tambahan kayak Raden terus apalagi lah itu jangan dituliskan ya. Nah ini pengenalan tentang resume ya. Eh, Oh ini dulu ya, professional reference ya. Nah ini nanti ada hubungannya dengan check reference ya, check reference. Jadi professional reference, referensi atau rekomendasi itu boleh dari perusahaan, boleh dari orang per orang profesional, boleh gitu. Misalnya teman-teman ikut di komunitas ngopi sip gitu misalkan. Eh, Teman-teman mau mencantumkan nama misalnya Pak Mahendra, ya silahkan boleh aja. Yang penting izin dulu gitu ya. Sepanjang Pak Mahendra tahu tentang Anda gitu. Ya. Oh ya pasti membernya. Makanya di sini apa harus banyak jangan hanya bergabung dalam komunitas ya, tapi banyak interaksi gitu ya. Sehingga kita tahu dia tuh siapa gitu ya, sampai mana gitu ya. Maka kalau ada kopi darat gitu ya, ngopi kopi kopi darat ketemuan datang, jadi makin tahu kan enak ya Pak Mahendra, mohon izin ya, saya boleh nggak nyantumkan nama Bapak sebagai apa reference profesional atau individu gitu ya. Silakan gitu boleh ya. Jadi ini juga harus rekomendasi ya, termasuk ini rekomendasi profesional atau individu yang tadi yang saya jelaskan orang dalam tadi ya, istilahnya sekarang tuh orang dalam. Tapi orang dalam dalam arti eh, yang positif ya, bukan yang jelek ya. Yang jelek itu kan yang ngumpet-ngumpet ya, yang nggak mau ketahuan ya, gitu. Nah, ini kemudian rekomendasi itu ada aturannya juga ya. Eh, untuk job seeker ya. Nah, ini tadi udah saya jelas. Jadi eh, ada sopan santunnya, minta secara tertulis atau perlisan kepada orang yang mau kita mintai sebagai referensi, kemudian dapat izin ya, terutama nomor telepon, email ya, itu dan harus berkomunikasi kapan kira-kira mau dihubungi oleh perusahaan itu, ya itu harus ada izinnya ya, harus ada izin. Kemudian jelaskan juga gitu ya apa hubungannya ya eh, apa hubungannya eh, kita dengan orang yang kita jadikan referensi ya. Nah itu dia, itu bagi job seeker tuh untuk menuliskan seseorang nanti ketika kita nanti masuk ke pembahasan reference ya. Nah terus, nah ini dia, ini pelajarannya buat recruiter. Kan recruiter suka cek reference ya, telepon gitu kan. Kebayang nggak yang dicek reference itu OB atau manajer, tapi pertanyaannya sama itu juga gitu ya. Terus bedanya apa gitu ya? Ya nggak usah pakai OB, nggak usah pakai manajer dong kalau gitu ya. Pertanyaannya sama ya, itu yang ya itu harus dirubah ya. Jadi eh, tergantung nih ya, tergantung yang mau dilamar itu. Kalau yang dilamar itu posisinya staff ya, tanyalah ke eh, inti pertanyaannya hanya tentang kinerja dan kompetensi itu ya, itu yang ditanyakan yang utama. Tapi kalau level menengah supervisor yang ditanyakan adalah tentang productivity dan etos kerja orang itu di tempatnya. Jadi dibedakan ya, kalau mulai level manajer ke atas yang ditanya adalah bagaimana sikap mental manajerial dan leadership dia. Jadi ini harus dibedakan. Selama ini belum pernah ya, mungkin pernah dengar dari trainer lain atau baca dari web ya, bahwa kalau cek reference itu harus begini gini gini, tapi saya nggak pernah dapatkan ada pembagian kayak gini ya. Ini yang penting untuk karena mewakili grade-nya ya. Kalau ditanya jangan cuma pertanyaan yang sederhana aja gitu ya. Apa eh, apakah benar dia pernah bekerja ini sebagai ini ya. Bagaimana hubungan kerjanya PKWT atau PKWTT,
pernah melakukan kesalahan, bukan itu yang ditanyakan. Ya boleh, boleh silakan tanya, tapi yang utama jangan malah dilupakan gitu. Makanya kalau mau cek reference, siapkan dulu pertanyaan, siapkan. Bicara tentang productivity sama etos kerja, apa yang mau ditanyakan, yang ingin diharapkan oleh recruiter tuh apa yang diinginkan, persiapkan ya. Makanya harus ada SOP-nya kan, ada apa instruction-nya itu, makanya itu harus dipenuhi gitu ya. Mungkin buat recruiter ini hal baru ya, tapi inilah harus seperti ini ya. Nah, juga jangan lupa nih, kadang-kadang suka nggak sopan gitu ya, yang nelpon itu nggak pernah ngasih pujian dulu ya kepada job seeker yang mau kita cari infonya ya. Ya, bilang ya, oh iya, salah satu karyawan Bapak yang namanya Fulan eh, melamar ke tempat kami, sudah bertemu berapa kali, interview berapa kali, kami lihat attitude-nya cukup baik ya, dan itu berarti menggambarkan bagaimana perlakuan perusahaan sebelumnya kepada dia, sehingga dia itu memuji gitu ya, harus dipuji. Jangan jangan udah benar ya Pak ya, kerja di sini ya, jadi ya ketus gitu ya. Nggak enak didengarnya ya. Nah, saya juga kalau dengar lagi sibuk itu dapat telepon, males lah jawabannya. Ya, ya, paling saya bilang, iya orang itu orang baik lah, udah terima aja saya bilang. Ya, jadi harus ada kesantunan ya, nanyakan bentuk hubungan kerja ya, kemudian gambaran umum perilaku, ke kesungguhan, agile, bahasa bahasa kerennya sekarang ya. Nah, itu. Jadi cek reference pun ada aturan mainnya, jadi itu yang harus diikuti gitu ya. Oke, berikutnya tentang, nah ini CV. Kalau CV, oke, kita sebutnya sebagai daftar riwayat hidup ya. Nah, di sinilah baru penjabaran komprehensif lebih lengkap dari resume, memperjelas kualifikasi ya, dan mengikuti isi dan tujuan resume. Jadi mengikuti searah gitu. Jadi jangan bertentangan dengan bentuk resume ya. Tapi antara resume dan CV sekarang ini, bukan sekarang lah, udah lama sih sebenarnya, itu trennya suka disatukan ya. Trennya disatukan nggak apa-apa. Itu kalau saya perhatikan biasanya itu kalau di kawasan Asia Tenggara ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, sampai Thailand, itu trennya suka disatukan gitu antara resume dengan CV ya. Tapi kalau teman-teman nanti ada mau apply ke negara-negara di Eropa, di Asia Selatan, atau ke Amerika Selatan, itu jangan disatukan karena mereka di sana masih membedakan antara resume sama CV gitu ya. Tapi kalau memang saya cuma di Jakarta aja, Indonesia aja, ya nggak apa-apa lah ya, karena memang trennya udah seperti itu. Jadi antara resume dengan CV itu disatukan ya. Nah, itu kalau CV itu menuliskan secara kronologis ya, objek yang tersusun berdasarkan audit tertentu. Jadi mau apa berdasarkan tahun, maka konsistenlah ke bawah berdasarkan tahun. Kalau tahun itu dari tahun yang terakhir yang sekarang dulu, baru mundur sampai yang eh, apa yang ke belakang yang pertama kali kita kerja ya. Begitu juga dengan pengalaman, kalau fresh grade yang belum punya pengalaman kerja, pengalaman yang pernah yang dari tahun yang terdekat dulu ya, urutannya seperti itu kalau yang berdasarkan tahun. Kalau berdasarkan job, berarti yang harus berdasarkan kesesuaian dulu dengan yang dilamar. Misalnya yang dilamar tuh staf HR misalkan, berarti CV-nya ditulis dari yang tahun terdekat dan yang berhubungan dengan HR ya. Kalau misalnya pernah jadi staff marketing, ya berarti belakangan berikutnya setelah HR. Jadi tergantung job yang dilamar tuh apa gitu ya. Jadi urutannya seperti itu, ya. Nah, kemudian portofolio. Nah, portofolio ini barulah itu masukin tuh di situ ijazah, ya. Ini maksudnya ditulis bukan bukan lampiran-lampirannya. Boleh aja lampiran, tapi sebaiknya syarat saya tidak menampilkan lampiran, ya.
Kalau mau fotokopi ya bolehlah fotokopi ya. Tapi sebenarnya menuliskan secara urutan ya, mulai dari ijazah ya, iya, kemudian sertifikat apa. Nah, teman-teman kalau pernah ikut webinar ya, ada e-sertifikatnya, minta itu ya. Buat yang fresh grade itu masukkan tuh sebagai portofolio nanti ya. Itu masuk ke situ ya. Jadi atau mungkin yang pernah udah punya apa gitu ya, walaupun staf HR gitu ya, yang dilamar ada staf HR, tapi kita udah punya sertifikat brevet misalkan, brevet A B C, masukkan ya, masukkan. Jadi supaya si recruiter tuh lihat, oh dia carinya HR tapi sebenarnya dia udah punya, sehingga apa, kalau dia masuk ke perusahaan itu pilihannya lebih banyak gitu, lebih lebar ya, nggak cuma HR aja. Nanti kenapa HR, kan kamu udah punya ABC ya, kok itu kok lebih, nah ya baru nanti dijelaskan ya soal passionnya itu ya. Nah, jadi itu portofolio ya, kalau bisa sih ya, supaya tidak berat buat recruiter, itu portofolio ya, yang sudah di PDF-kan itu kalau bisa jangan dikirim lampirannya walaupun dalam bentuk file ya, kalau bisa. Khawatirnya kan ada tuh dikirim nanti si rekruternya penuhi emailnya, email kita nggak bisa apa. Tapi bagaimana caranya kita siapkan sebuah G Drive ya, Google Drive lah misalkan, kita share di situ. Jadi silakan untuk portofolio bisa dilihat di apa di Google Drive ini gitu ya, biarkan dia lihat ke sana gitu ya. Itu lebih lebih ringan, lebih lengkap nanti di sana ya. Ya, jadi kalau cara-cara lama itu file gitu ya, beberapa file di lampiran masuk, kirim, wah berapa mega gitu kan, lewat HP lagi ya, lewat HP, HP-nya penuh, HP kita penuh, HP dia penuh ya, jangan-jangan nggak tolak juga karena apa emailnya udah penuh ya. Itu makanya harus ada cara-cara cerdas ya, cukup kasih link Google Drive-nya aja yang berisi semua portofolio kita begitu ya. Oke, itu terminologi ya. Jadi basic-basicnya dulu. Hari ini kita hanya bahas soal cover letter aja dulu ya. Oke, nah ini dia tadi sudah dibahas ya. Jadi satu cover letter itu hanya untuk satu job, satu posisi ya. Jadi jangan dibikin template gitu ya, nanti tinggal ngeprint, kecuali kita memang konsisten hanya milih ngelamar satu jenis job aja ya, silakan ya, nggak apa-apa ya. Kemudian eh, apa ya, ini sangat tidak disarankan membuat universal cover letter yang bisa dipakai buat semua untuk semua job yang berbeda-beda, itu jangan ya. Jadi kalau buat staff ya staff admin ya staff admin, staff payroll gitu ya. Jadi cover letternya harus diganti lagi. Terus jangan ada nulis kalimat-kalimat seperti ini nih ya. Biasanya nih saya temukan di teman-teman yang fresh grade gitu ya, kalimat-kalimat yang kira-kira seperti inilah: untuk melamar pekerjaan apapun yang sesuai dengan pengalaman atau kemampuan saya. Jangan tulis kayak gitu ya. Atau untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Jangan. Kenapa? Kita nggak tahu ya orang yang kita hubungi itu memang pemilik perusahaan atau bukan ya. Nggak, jangan ya. Eh, Nomor satu ini nggak ada ketegasan. Nomor dua juga salah alamat. Nomor tiga, untuk melamar, ya ini udah benar nih, melamar pekerjaan di departemen sales, tapi tidak bilang di departemen sales itu sebagai apa? Sebagai salesman-nya, sebagai staff-nya, sebagai admin-nya. Nah, harus dijelaskan di departemen sales sebagai apa posisinya, di departemen HRD misalkan sebagai apa, sebagai staff payroll misalkan, atau staff administrasi. Jelaskan, jangan, karena kalau kayak begini ya nggak jelas ya. Atau bahkan ya, atau seperti ini nomor yang terakhir ya, melamar sebagai apa, menyebutkan misalkan sebagai staff purchasing gitu ya, terus ditambahin kalimatnya tapi terbuka untuk posisi yang lainnya. Ini menunjukkan si pelamar ini nggak konsisten gitu ya, nggak saklek gitu, menunjukkan dia passionnya itu kurang di posisi yang dia lamar itu kurang gitu ya, karena dia terbuka untuk posisi
harusnya jangan kayak gitu ya. Ini kalau di tempat saya sudah sering melakukan survei dari beberapa rekruter itu, ini yang muncul tuh yang paling males sama orang rekruter itu, dia paling males kalau udah baca kalimat kayak begini nih. Jadi ini empat yang empat tertinggi lah yang paling disebelin sama rekruter gitu ya. Jadi jangan begini ya. Itu dihindari pada saat bikin lamaran, pada saat bikin cover letter ya. Oke, jadi satu cover letter untuk satu job posisi. Hindari penulisan kalimat seperti ini. Berikutnya, nah ini dia yang tidak boleh ya, yang tidak boleh ditulis di cover letter ya. Pendapatan upah, salary ya, termasuk juga expected salary ya, nggak boleh ditulis di sini. Kenapa? Karena ini kan bisa dibaca secara umum. Artinya apa? Ini recruiter juga kalau bikin iklan ya, maaf apa, suka di terakhir tuh tuliskan gaji yang Anda inginkan gitu ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama aja lah ya. Ini juga ini kan karena salah ya memintanya, salah mengayuminya itu ya salah juga, yang ya salah input berarti outputnya juga salah kan gitu ya. Jangan ya, jangan bicara soal pendapatan gitu ya. Apalagi oh itu kan Pak diminta tuh, nah itu jangan. Walaupun diminta misalkan ada dapat iklan yang minta gitu ya, jangan sebutkan ya. Kemudian gelar keturunan adat kayak tadi ya, Datu atau Raden atau apalagi lah ya. Gelar akademik dan non akademik jangan disebutkan. Kenapa? Karena nanti itu ada porsinya di mana di resume atau di CV, terutama di CV ya. Itu nanti ya, di cover letter jangan dituliskan ya. Saya yang bertanya, saya melamar, saya ya Hidayat Mufti ya, apalah iklan ininya ya, gelar akademiknya sama non akademiknya bererot gitu ya. Nah, jangan ya. Kemudian prestasi atau kedudukan tertentu yang tidak berhubungan dengan job posisi yang dilamar, meskipun benar dan dapat dibuktikan kayak tadi ya, oh pernah jadi juara tinju, pernah apa gitu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, walaupun benar itu ya misalnya. Nah ini juga nih pernyataan gender, usia, agama, status pernikahan. Satu lagi saya lupa nih, afiliasi ya. Tinggi badan, berat badan, postur atau bentuk fisik ya. Jangan. Makanya ini job seeker jangan menulis ini, tapi ya rekruternya juga harus ngimbangin, harus bener apa bikin iklannya tuh jangan suka gitu ya. Requirement-nya apa gitu. Laki-laki gitu ya. Laki-laki atau wanita sekian ya, berpenampilan menarik gitu ya, nggak tahu menariknya pakai apa, kalau nariknya pakai tangannya bukan pakai wajah ya. Ya nah itu ya, jangan ditulis di cover letter. Artinya apa? Iklan lowongan kerja jangan kayak begitu ya, kecuali ya, kecuali memang jobnya menuntut kekhususan kayak gitu ya. Contoh apa? Contoh yang nggak boleh, misalkan agama, misalkan, ya, misalnya agama nih, misalnya dituliskan requirement-nya agama, misalnya, contoh ya, misalnya, agamanya Islam. Wah, ini apa? Nggak boleh nih kayak begini. Berarti yang bukan Islam nggak boleh ngelamar. Ya lihat dulu jobnya apa, ya. Kalau jobnya ternyata untuk mengemas mengoreksi tulisan Quran ya, ya bukan sesuai agamanya, ya kan? Ya, contohnya itu ya, karena kan di sana juga ada aturannya misalnya ya. Atau contoh begini, tinggi badan, berat badan dan ini tergantung jobnya apa nih. Misalnya pramugari, nah itu memang harus ya, karena itu requirement ada di jobnya. Makanya ini iklan lowongan kerja itu bagian dari pelajaran job desk. Kenapa? Job desk-nya di situ di job requirement namanya itu ada tulisan, ada dijelaskan untuk job ini job holdernya harus tinggi badan sekian, berat badan sekian, penampilan menarik atau wajah menarik, bahasanya oke, itu ada requirement-nya.
Ini kadang-kadang di job desk-nya nggak ada requirement kayak gitu, tapi bikin iklannya kayak begitu lah. Ini yang nggak beres, yang nggak benar, ya. Jadi recruiter juga perhatikan ini, ya, jangan seperti itu. Nah, kemudian kesenjangan. Nah, tadi kalau pernah ada tidak kerja itu jangan dituliskan di cover letter, ya. Tapi nanti ditulisnya di CV, ya. Bagaimana cara nulisnya, ya? Itu dengan keterangan yang terbaik aja yang dapat diterima. Misalnya, ya, misalnya, oh, saya waktu itu tidak bekerja selama 3 tahun karena kasih alasan yang masuk akal. Oh, karena waktu itu lagi pandemi, Pak, ya, lagi pandemi. Kedua, atau kalau lagi nggak ada pandemi, oh, waktu itu saya harus mempelajari tentang apa gitu, ya. Jadi saya nggak ada waktu, saya harus saya pilih belajar dulu gitu, ya. Jangan bilang, oh, lagi nggak mood kerja gitu misalkan. Jangan, ya. Jadi kalau ada kesenjangan riwayat pekerjaan, itu nanti tulisnya di apa, di CV. Tapi cara nulisnya, ngasih infonya seperti apa, itu juga ada tata caranya, ya. Oke, data informasi yang tidak boleh, ya. Nah, Mas, ini contoh. Nah, ini contohnya kayak tadi dijelaskan. Yang saya kasih warna merah ini yang nggak boleh, ya. Ya, misalnya contoh saya Raden Joko Tingkir, Master of Engineering, usia 40 tahun, itu nggak boleh nih, ya. Cukup saya Joko Tingkir, ya. Nah, ini boleh. Kenapa? Sertifikat Garda atau Garda, Garda Utama itu sesuai dengan job yang mau dilamar, misalnya Chief Security. Jadi harus boleh kesesuaian, ya. Nah, di perusahaan yang Anda pimpin, ya, ini jangan, ya, kalimatnya dengan tinggi badan dan berat badan ideal. Emang benar gitu ya, badannya kekar gitu ya, sehat gitu ya, cocok buat security, tapi nggak perlu disebutkan, ya. Ya. Atau contoh lagi ini ya, apa, titel non akademik, ya. Nah, ini boleh nih, ada kesamaan, ya, dia punya brevet, misalnya ijazah apa, sertifikat apa, sesuai dengan job yang dilamar, ya. Nah, tapi salah, jangan kayak begini. Atau posisi lain yang sesuai kompetensi dan pengalaman kerja saya, jangan, ya. Nah, ini dia contohnya kayak yang tidak kerja setelah 3 tahun tidak bekerja karena pandemi COVID-19, ya. Nah, jangan sampai ini. Karena begini, kalau bilang COVID aja, semua orang mengalami gitu ya. Jadi kasihlah sesuatu yang lebih gitu ya, lebih unik gitu. Oh ya, saya 3 tahun memang tidak kerja, ya. Kenapa? Karena saya harus sekolah dulu. Saya belajar ini tentang ini. Nah, itu baiknya seperti itu, ya. Eh, Kalaupun hanya bicara COVID, ya nggak apa-apa lah, gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau bisa ada yang lebih reasonable lagi, ya. Oke. Nah, di job portal apa, nomor referensi sekian, ya. Nah, disebutkan ini sebenarnya kalau recruiter membaca kayak begini nih, kayak di job portal X, nomor referensi, misalnya nomor referensinya berapa, itu harusnya jadi perhatian buat recruiter. Kenapa? Kita udah bisa lihat ini orang ngelamar, detail orangnya, lihat sampai nomor referensinya itu dicatat, ya. Kita udah tahu lah ini kira-kira orang tipenya kayak apa. Jadi nggak perlu dikasih psikotes, itu nggak perlu gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa soal psikotes, ya. Jadi tanpa psikotes aja kita udah tahu orang ini kira-kira akan seperti ini, detail gitu ya. Oh, kalau orang kayak gini nggak apa ya, atau apa aja gitu, ya, bisa apa aja, itu orang kayak apa itu bisa bisa dilihat di situ, ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, udah setengah 9 ya. Yang diperbolehkan ditulis, ya, ini yang diperbolehkan, ya, menyebut sumber iklan, ya. Eh, Nah, ini juga siap pindah lokasi tinggal atau siap bepergian, ya, dari Bogor ke Jakarta misalkan, dari Semarang ke Ungaran gitu ya, jaraknya jauh, ya. Nah, itu dijelaskan kenapa. Jadi ketika kita baca iklan, eh, job, lokasi kerjanya di tempat yang agak jauh dari tempat tinggal kita. Nah, itu harus kita beri perhatian bahwa kita harus menyatakan bahwa kita siap apa enggak
Atau kita, oh saya bersedia pindah atau tinggal, gimana kayak caranya ngekos atau apa gitu ya. Atau siap PP gitu ya, pulang pergi gitu. Itu harus disampaikan di cover letter ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Saya bermaksud melamar pekerjaan XYZ ya. Ya, nah ini referensinya. Ini kan apa sumber ya. Kemudian nah ini misalkan di halaman, kalau dari LinkedIn misalnya, LinkedIn milik siapa gitu ya, sebutkan ya. Atau ada referensi ya, rekomendasi. Misalnya dari Pak Rustam Aji atau dari siapa, dari Pak Mahendra ya, itu boleh aja dituliskan. Tentu sudah ada izinnya tertulis ya. Atau kalau lebih bagus, lampirkan surat rekomendasinya, dilampirkan dalam dalam lamaran itu ya. Dan jelaskan beliau itu kapasitasnya sebagai apa ya, dengan PT atau dengan perusahaan yang mau kita tuju, rekanan bisnis kayak ya, atau apa mediator atau siapa, apa hubungannya. Kalau bisa orang yang dikenal gitu ya, orang yang dikenal oleh si perusahaan ini gitu ya. Misalnya atas rekomendasi misalkan Hidayat Mufti gitu ya. Tapi siapa itu Hidayat Mufti? Perusahaan yang di sini nggak kenal siapa, nggak ya, itu useless ya, percuma. Jangan kayak begitu. Cari orang yang benar apa dikenal oleh umum. Raffi Ahmad misalkan, misalnya ya, misalnya itu ya. Nah, itu harus seperti itu. Jadi rekomendasi juga pilih-pilih yang baik, yang benar ya. Oke. Nah, ini juga siap tinggal di kota ya, di mana gitu ya. Nah, misalnya Anda di Pulau Jawa, lokasi kerjanya ada di Kalimantan, sebutkan saya siap tinggal di kota tempat lokasi kerja tersebut. Sebutkan ya. Nah, saya bermaksud melamar pekerjaan yang sesuai dengan peminatan saya yang sangat kuat. Nah, ini sebenarnya melamar pekerjaan posisi HR manager gitu, nggak udah cukup, tapi kita harus pamer bahwa kita nggak sekedar menarget jobnya aja, tapi kita punya passion yang sangat kuat gitu ya, ya. Dan passion itu membentuk karir kita di bidang HR. Itu boleh, itu harus begitu, harus pamer, ya, harus pamer. Ya, kemudian menjadi nah ini kehormatan, nah ini kita memuji dia, ya, akan menjadi kehormatan bagi saya jika dapat menjadi bagian dari perusahaan ya yang dituju, yang saya kenal. Nah, kalau kita nulis kayak gini, recruiter, tolong perhatian. Oh, ini orang ya benar-benar mengeksplor, cari tahu, cari informasi tentang perusahaan yang dituju. Ya, dia tahu produknya, dia tahu program-program perusahaannya. Itu pantas untuk dikasih kesempatan. Paling nggak diundang review. So, ya itu yang pantas untuk terundang gitu. Ya, jadi lihat nih, jadi biasanya recruiter itu udah males gitu ya, baca gitu, dikiranya dia sekedar basa-basi gitu ya. Wah, ini apaan nih ya? Ya, enggak, jangan kayak gitu. Jadi orang baca, dia nulis apa gitu. Oh, dia tahu produk kita ya. Oh, dia tahu ya program-program perusahaan kita ya. Ya, ya tentu dia tahu dari mana ya, perusahaan harus punya web resminya, dari situ informasi ini juga ya. Jadi dari pihak recruiter juga jangan lupa siapkan dulu itu webnya, semua informasi yang berguna taruh di sana semua gitu ya. Ya, tahu juga core value-nya gitu ya. Ya, ini hebat nih orang udah tahu sampai ke sini ya, sampai core value ya, integrity ya, itu bagus itu. Ya. Yang kayak gini yang pantas boleh dikasih kesempatan gitu. Soal nanti diterima apa enggak itu kan proses ya. Itu. Ya. Nah, ini kemudian kita masih cover letter ya. Nah, ini juga menjelaskan mengapa Anda adalah kandidat yang terbaik dan tepat. Nah, ini masalahnya begini nih. Ini sebenarnya udah digagas ya oleh ahli ya. Salah satu penyebab terbesar ya, banyak pelamar yang datang ya, yang melamar gitu ya, tapi tidak sesuai dengan job requirement. Kenapa itu? Ya, karena kesalahan penyampaian informasi lowongan kerja. Itu. Jangan-jangan di perusahaannya, di departemennya, job profile aja nggak punya gitu. Ya. Job desk aja nggak lengkap, nggak benar gitu. Nah itu awalnya dari situ dulu.
Ya, ya kalau inputnya tanah, ya outputnya juga tanah, nggak mungkin emas gitu kan. Ya, jadi ya dari sisi recruiter perbaiki dulu nih job profile-nya, ya. Ya. Jadi bagi job seeker menjelaskan harus sesuai dengan job desk dan job requirement-nya. Ya, untuk recruiter perhatikan job desk-nya dan job requirement-nya itu akan jadi bahan untuk bikin iklan. Ya, nanti lain waktu kita akan belajar bagaimana cara bikin iklan ya. Nah, ini contoh ya. Kalau pertanyaan mengapa Anda kandidat yang terbaik atau mengapa kami harus meng-hire Anda gitu kan ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini iklannya aslinya bahasa Inggris ya, tapi ada bahasa Indonesia juga. Jadi iklannya berbunyi mencari, nah, jobnya seperti ini, PM ya, berpengalaman ya, mengawasi siklus project klien, harus punya pengalaman dalam pengawasan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian, dari awal proses sampai output finishing itu harus punya pengalaman ya, mampu mengelola eh, beberapa project, dia multitasking ya, dan bukan sekedar kerja, bukan hanya sekedar project, tapi juga project-project itu harus membawa apa, gengsi atau prestis dari perusahaan kelas dunia. Nah, ini cara membuat iklan ini harus seperti ini ya, bukannya uh, usia sekian gitu ya, pengalaman kerja 5 tahun gitu. Nggak usah disebutin 5 tahun, dengan requirement kayak begini udah ketahuan ya, oh ini membutuhkan berapa tahun gitu ya. Kadang-kadang bilang dibutuhkan yang pengalamannya 10 tahun. Pengalaman mungkin 10 tahun, tapi kualitasnya 5 tahun bisa aja. Ya. Atau sebaliknya, pengalaman 2 tahun atau 3 tahun, tapi kualitasnya udah 7. Ada sering saya temukan kayak gitu. Ya, nggak terduga itu. Ya, bagaimana bisa kalau rekruternya, kita sebagai rekruter hati-hati ya, dan jangan apa, underestimate dulu, ini anak ini, orang ini baru fresh graduate pasti nggak ada apa-apanya, pasti nggak ngerti apa-apa ya. Udah, kalau udah underestimate, udahlah, selanjutnya pasti apapun yang bagus akan kelihatan jelek ya. Jadi jangan jangan underestimate ya. Nah, ini deh cara bikin iklan juga harus baik ya, nggak, jangan jangan ikuti yang pernah kita buat, yang kita lihat sekarang tuh kayak gitu ya, requirementnya apa gitu ya, laki-laki atau perempuan ya, ya seperti itu. Nah, eh, bahasa Inggris ya nggak perlu juga. Kenapa? Kalau iklannya di dalam bahasa Inggris ya udah otomatis dia harus pakai bahasa Inggris ya, kecuali kecuali ada kekhususan gitu ya, misalkan ya, ditambahkan dia harus bisa misalkan bahasa Mandarin atau bahasa Arab, bahasa Korea. Kalau sebagai tambahan silahkan. Jadi iklannya aja dalam bahasa Inggris berarti dia harus bahasa Inggris. Kalau memang dia bisa bahasa Korea, tuliskan tambahan ya, uh, tentang bahasa Korea itu. Jadi job seeker akan ngelihat, oh requirement kayak gini ya, dia harus bisa bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya. Nah itu dia ya. Coba saya mau bawa contoh, saya sebentar. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ya, Pak, terlihat. Lihat ya, sebentar. Ini saya contoh yang tadi ya. Eh, Bagaimana cara menjawab yang baik ya. Sekali lagi ya teman-teman yang fresh grade, yang belum pernah, belum punya pengalaman kerja, jangan jangan minder ya. Wah Pak, contohnya kayaknya buat orang yang udah pengalaman. Enggak, ini contoh. Soalnya kalau dia tadi ya, yang fresh graduate itu yang belum pernah kerja, tampilkan yang dari sisi yang kegiatan waktu kemahasiswaan atau yang di masyarakat ya. Nah, ini saya kasih contoh, nanti bisa di aja ya, diadaptasi aja nanti ya. Nah, ini iklannya seperti ini ya, ini bahasa Indonesia ya, yang tadi ya, mengawasi siklus proyek, klien harus memiliki pengalaman pengawasan ya. Lihat, ini eh,
contoh satu bagaimana cara menjawabnya, ya. Nah, ini juga saya makanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya. Kalau yang pandai bahasa Inggris tolong dikoreksi ya. Mana yang lebih baik, yang lebih benar? I believe atau eh, I'm sure, ya. Silakan nanti bahasa Inggrisnya tuh, ya. Nah, contohnya kayak gini. Saya percaya atau ya satu saya yakin ya bahasa Indonesia bahwa saya ada kandidat yang tepat. Ya harus pamer begini. Emang harus pamer. Oh, saya yang terbaik gitu ya. Di antara pelamar-pelamar saya lah yang terbaik gitu. Harus begini ya, nyebutin dia yang baik ya, yang tepat untuk posisi apa sebutkan sebagai posisi project manager di perusahaan. Sebutkan nama perusahaan, nama lengkapnya. Karena saya sudah terbiasa dari berpengalaman mengelola proyek ya, ketika bertugas. Nah, sebutkan ya pengalaman Anda yang relation yang berhubungan dengan job yang mau dilamar ya, di perusahaan apa selama berapa tahun ya, begitu ya. Kalau ada dua, sebutkan dua ya, yang selama sebagai regional manager, sebelumnya sebagai project manager ya, itu related banget ya, sebutkan yang related aja ya, dengan jumlah pengalaman kalian diminta kan mengelola yang dari awal sampai akhir ya, itu permintaannya ya. Jangan jawaban kayak gini, ini udah cukup ya, jadi harus fokus. Nah, ini ada unsur pamernya yang harus begitu ya, jangan malu ya. Tapi ya, dengan cara menjawab seperti ini ya, ini ada analisisnya ya. Jawaban pelamar ini, jawaban kayak begini, dia hanya fokus kepada apa? Pertama hanya kepada jobnya aja, ya. Kemudian hanya berfokus kepada jumlah pengalaman kerjaannya aja, ya. Itu aja kelemahannya itu, cuma dua. Dia cuma mengandalkan dua, ya. Kenapa ya? Mungkin ada yang diminta, mungkin yang punya pengalaman lebih dari 8 dan 7 tahun banyak gitu ya. Yang diminta pengalamannya 4 tahun gitu ya. Kita bilang eh, kalau cuma ngandalin bahwa kita lebih dari requirement yang diminta 4, ya saya udah punya 6. Yang lebih dari 7 juga banyak gitu ya. Jadi kalau cuma ngandalin itu kita udah kalah juga gitu ya. Makanya kita harus tunjukin apa gitu ya. Ya kalau kita cuma angkanya yang diminta 4, kita cuma punya 6 gitu ya. Ya nggak apa-apa, punya 6, tapi harus ditambah lagi ya. Nah, itu harus kita optimalkan dengan memberikan penjelasan dan meyakinkan pihak rekruter ya. Bagaimana caranya? Ya, ini pada pilihannya. Ya, saya bahasa Indonesia aja ya. Lihat, saya adalah kandidat yang paling tepat untuk posisi ini ya. Selama saya menjabat sebagai, dia jelaskan saya ya pernah menjabat sebagai apa yang berhubungan dengan job yang lagi dibuka di lowongan nih ya, ada hubungannya ya. Di PT ABC apa pengalamannya mengelola proses perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, ini kan sesuai dengan permintaannya yang mulai dari awal proses sampai finishing ya, semua dia jelaskan di situ ya. Harus ada kalimat, jadi ada pernyataan kayak gitu tadi, itu harus ditimpali gitu ya, jangan tidak ditimpali ya. Ini bilang ya berapa tahun sebelumnya juga pernah posisi apa yang related ya, nggak apa-apa itu tampilkan ini kan ya, pamer gitu ya, dengan pencapaian kelas dunia gitu. Padahal rekruter tidak minta kelas dunia misalkan, ataupun ada tulis minta kelas dunia gitu ya, kita bilang kelas dunia gitu ya, terserah benar apa enggak itu nanti aja gitu ya. Itu itu harus pamer, memang harus begitu gitu ya, jangan malu gitu ya. Nah, nanti kalau kalau makanya apa yang saya berikan ini, kalau Anda mau ngelamar di Indonesia atau ngelamar di benua lain akan sama begini ya, memang requirement-nya harus begitu ya. Nah, dengan pengalaman tersebut saya percaya atau yakin bahwa saya berada di, nah, tegaskan lagi ya, buat fresh grade walaupun itu pengalaman di organisasi, pamer, expose terus ya. Wah, umbar semua gitu ya. Jangan lupa nanti terakhirnya apa? Yakinkan lagi gitu ya. Ya, dan apa? Dengan ini lihat nih,
akan, kalau saya masuk kerja, saya gabung di perusahaan Bapak, di perusahaan Anda, saya akan mampu membuat perubahan lebih baik. Ya, kalau di sini contohnya, saya lebih banyak bisa bisa memperbanyak proyek untuk perusahaan. Artinya bisa membuat kemajuan, ya. Janjikan aja gitu ya. Kan melamar kerja itu kan sama kayak janji politik ya, kayak pilpres gitu ya, atau pilkada, kan cuma janji politik gitu kan. Yang penting kepilih gitu ya. Soal nanti bisa kerja bener apa enggak itu kan lain-lain soal gitu ya. Ini kan lagi proses lamaran ya. Sebutkan aja gitu. Ya, kalau saya ya, attract more even more client ya, for company gitu ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi ya respon kedua ini lebih baik daripada respon pertama. Memang respon pertama boleh kayak begini cukup, tapi ini mengandalkan jabatan, pengalaman dan masa kerja aja. Tapi nggak ada unjuk giginya gitu loh, nggak ada apa, nggak ada uh, pamer-pamernya gitu ya. Bahkan janji ya, janji politik apa? Bukan janji politik ya ini. Janji apa? Janji kinerja kali ya kalau dunia kerja ya. Janji kinerja gitu ya. Nah, ini harus ada gitu ya. Ini oke, ini nanti file-filenya udah saya kasih ke Pak Mahendra ya, nanti bisa Siap, Pak. didapat Siap semua ya, dibagikan di dibagikan. grup WA nanti. Ya, oke. Sih kita kembali ke yang tadi. Wah, ini udah 9 ke 15 ya. Belum masuk ini. Ya, jadi jawaban yang kedua tadi ya itu lebih baik dari jawaban yang pertama ya. Kenapa ya? Saya udah jelasin ya, pengalaman kerja, jumlah tahun pengalaman kerja ya. Nah, itu juga jawaban harus sesuai requirement job description ya. Ini semua alasan-alasannya. Nah, ini dia berkomitmen dan berjanji ya, janji janji politik atau janji kinerja ya kalau dunia kerja. Kemudian oke. Nah, ini juga masih, nah ini contoh nih, contoh ya. Jawaban bisa sederhana juga kayak begini. Yang ini job yang mau dicari ya, ya staff level ya. Lihat recruiter cara bikin iklannya ya, ikuti simple, sederhana tapi jelas ya. We looking for experienced secretary yang dapat menyediakan pekerjaan-pekerjaan administratif kesekretariatan. Untuk siapa? Nah, jelasin. Untuk eksekutif direktur, ya, sebutkan. Ya. Kalaupun nggak mau direktur apa, direktur HR, apa direktur operasional, atau direktur apa, pokoknya eksekutif direktur aja. Kelas direktur. Jadi kita tahu, yang ngelamar tuh harus yang punya pengalaman gitu ya, misalkan. Atau yang mengerti bidang ini gitu. Kalau Anda job fresh graduate, ya, berarti kita jadi petunjuk. Oh, saya belum punya pengalaman kerja tapi saya ingin bidangnya bidang kayak gitu gitu ya. Silakan cari informasi ya, cari informasi. Nah, untuk apa? Nanti untuk menyiapkan jawaban secara tertulis ataupun verbal ketika ketemuan ya. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir nih. Oh, Pak, saya fresh graduate, emang bisa langsung jadi direktur, sekretaris direktur? Bisa aja ya, ya. Bisa aja. Gimana caranya? Ya ini dia. Ini harus pamer ya. Ya, lihat requirementnya ya. Ya, at least 2-3 tahun experience. Nah, kadang-kadang di iklan tuh cuma ditulis experience 2-3 tahun atau 5-6 tahun. Udah. Iya benar, 5-6 tahun. Tapi harus disebutkan dalam requirement itu penguatan utamanya dalam hal apa. Makanya harus jelas dikuatkan. Experience dalam assisting executive leader. Ya, up to head ya, hingga mulai dari leader, manager kepada pimpinan departemen. Ini harus jadi enggak, jangan cuma bilang pengalaman sekian tahun bikin iklan tuh pengalaman sekian tahun udah titik. Jangan kayak gitu, tambahkan ya utamanya dalam bidang apa ya, dalam hal apa, assisting executive leader gitu ya. Terus experience-nya ya ada ya, dari beberapa ini yang utama. Yang nomor 2 apa, scheduling detail ya. Kemudian punya kemampuan kolaborasi dari beberapa bagian unit kerja ya, dari level korporasi ya,
kemudian sampai kepada bisnis partner, klien, vendor, ya. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi, oh, pekerjaan ini kamu nanti akan berhubungan dengan orang-orang luar, nggak cuma support atasanmu aja gitu, ya. Jadi bikin iklan pun harus dijelaskan kerjaan ini, ya, kerjaan yang ditawarkan tuh kayak apa, ya. Nah, ini semua teman-teman rekruter hanya bisa bikin kalau job desk-nya, job profile-nya udah ada, udah jadi, ya. Yang udah belajar job desk udah sampai sana belum, ya. Nah, ini dia, ya, bikin iklannya kayak begini. Nah, ini requirement-nya. Nah, kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Ya, paling sederhana, ya. Dalam tugas saya, dalam pengalaman kerja sebagai apa? Sebagai staf administrasi selama 3 tahun, saya, ya, siap memberikan asistensi kepada siapa gitu, ya. Nah, sebagai eksekutif asisten untuk direktur, ya, direktur HR, ya. Ini jawaban gini biasa, ya. Kasih yang lebih baik, ya. Dalam pengalaman saya sebagai staf HR, sebagai staf administrasi selama 3 tahun, untuk siapa? Kalau di sini kan tidak disebutkan 3 tahun buat siapa? Mungkin buat departemen sales atau departemen finance, ya. Tapi harus dijelaskan 3 tahun itu di mana gitu. Oh, di departemen HR, gitu, ya. Saya ditunjuk, ya. Saya ditunjuk, diangkat dan dipercaya. Ini dia. Ini harus pamer, ya. Anda tunjukkan bahwa kita nggak cuma sekedar dikasih tugas, nggak cuma sekedar diangkat, tapi juga ada kata trusted, ya, trust, tapi dipercaya, ya. Siapa yang memberikan kepercayaan atau siapa? Sebutkan siapa, ya. Oh, ini kepala divisi HR-nya, ya, bahwa saya menjadi satu-satunya satunya pihak yang resmi memberikan, ya, info-info asistensi sebagai eksekutif asisten, ya. Ini jawaban yang lebih lengkap daripada dibandingkan yang pertama. Tapi ada lagi yang lebih lengkap. Selain nomor 2, tambahkan lagi. Kalau ini kan 1 dan 2 kan menunjukkan bahwa kita dalam pengalaman di organisasi waktu kuliah misalkan sebagai apa, sebagai ketua bidang apa, ya. Nah, udah itu aja. Tapi dengan nomor 3 tambahkan, dari pengalaman itu saya berorganisasi, keuntungan, ya, I gain ample experience. Saya mendapat keuntungan pengalaman dalam hal apa. Jadi kalau yang 1, 2 itu hanya menunjukkan bahwa saya pernah achievement-nya begini, achievement, tapi nomor 3 ditambahkan dengan achievement itu, ya, perolehan itu saya mendapatkan manfaat apa. Sebutkan saya dapat manfaat apa, ya. Itu harus dijelaskan, ya. Nah, itu. Jadi cara meresponnya coba kita buat secara bertingkat dulu. Yang paling sederhana, kemudian agak lengkap, dan yang paling lengkap, ya. Oke, nanti lanjut. Nah, ini dia. Ini susunannya kalau cover letter tuh seperti ini. Yang pertama, salam dan sapa, ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja, ya. Ada 5 paragraf. Nah, paragraf pertama itu pengantar, perkenalan. Sebenarnya udah dijelaskan tadi, ya. Paragraf 2 menjelaskan kenapa Anda kandidat terbaik. Tadi pola-polanya ikuti yang tadi. Sebabnya, alas bukti. Paragraf 3 masih mensupport paragraf 2. Alasan, sebab, atau bukti bahwa Anda yang terbaik, ya. Nah, nomor 4, apa kekhususan Anda, ya. Uniknya Anda itu apa gitu, ya, dibandingkan pelamar lain, ya. Pelamar lain juga pasti punya kelebihan hebat begini. Nah, tapi Anda, walaupun Anda fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, tunjukkan, oh, saya orang yang mudah belajar, mudah beradaptasi, ya, kekinian barangkali, ya, melek teknologi, ya, mudah mencari pembelajaran baru, hal-hal baru. Sebutkan, tunjukkan keunikan Anda itu apa. Ya. Terakhir, ikhtisar, kesimpulannya apa, dan penutup, gitu, ya. Ini contohnya, ya. Bikin cover letter, ya. Misalnya kalau tahu yang bikin iklan itu namanya siapa, sebutkan. Misalnya Anthony Nolan. Dear Mr. Anthony, ya,
Kalau dia tahu, kita tahu dia posisinya sebagai apa, sebutkan as hiring manager dari PT apa, ya. Ya, sebutkan kalau tahu ya, makanya cari tahu, usahakan explore dulu, ya. Nah, jika tidak diketahui nama atau peran pemasang iklan bagaimana? Cukup seperti ini, misalnya dengan hormat, ya, dengan hormat atau dear sir bahasa Inggris, ya, atau to whom it may concern, cukup ya, atau tahu namanya aja, dia Mister siapa gitu, Steve Johansson misalkan, tapi kita nggak tahu dia jabatannya apa, ya, cukup namanya aja, atau ya udah dia recruiter, ya. Ini salam sapanya, ya. Kemudian masuk ke paragraf 1. Ini pengantar perkenalan, introduction, ya. Eh, saya tertarik, biasanya yang pertama tuh di cover letter surat lamaran, saya tertarik membaca iklan ini, saya tertarik melamar posisi sebagai apa, kan boleh seperti itu ya. Ya, itu di pengantar ya. Ini contohnya misalnya kayak gini, I was excited to learn about posisinya apa sebagai GM, misalnya sebagai apa, staff HR, ya. Dapatnya dari mana, ya, dari job portal atau dari LinkedIn atau dari grup mana, ya, sebutkan, ya, disebutkan, ya. Reference nih, ya. Nah, buat tim recruiter, perhatikan ya, orang kalau udah nulis kayak begini dia detail, ya. Nah, itu nilai tambah, terutama kalau orang itu adalah fresh graduate, ya, dia udah bisa kayak begini, orang detail, pantas dikasih kesempatan, ya. Sekali lagi, kalau lihat fresh graduate itu jangan underestimate, dia belum punya pengalaman, pasti belum bisa apa-apa, belum tahu. Yang pengalaman 10 tahun aja mungkin kualitasnya 5 tahun, ya. Saya sering temukan tuh pengalaman kerjanya 3-4 tahun tapi kualitasnya 6 gitu, ada itu saya temukan, ya. Nah, ini lokasi kerja, ya, lokasi kerja berbeda, misalkan multi location atau berbeda lokasi kerjanya dengan tempat tinggal kita, itu kita harus sebutkan, ya, ya, bahwa lamar ini untuk penempatan di mana, ya, misalnya di di Bekasi atau di Ungaran atau di Surabaya, Kalimantan, sebutkan, ya. Jadi kayak tadi kan, karena disesuaikan dengan apa, dengan job title di apa, bukan job title, subject email, ya, subject email harus disebutkan, ya. Kemudian paragraf 1 masih pengantar juga. Nah, ini masih masih pembahasannya sama ya. Kalau dia ada rekomendasi, sebutkan rekomendasi dari siapa, ya, dan kedudukannya sebagai apa dia dengan perusahaan itu, ya. Kemudian kalau lokasi kerja job seeker berbeda dengan lokasi kerja yang ditawarkan, sebutkan tunjukkan sikap komitmen Anda tentang masalah jarak itu. Anda mau bagaimana, ya. Nah, di sini contohnya, saya siap untuk pindah ke lokasi kerja berdekatan di lokasi kerja, atau bisa juga tambahkan saya siap pindah ke tinggal di lokasi kerja dengan beberapa syarat tertentu, gitu ya. Jelaskan, oh berarti dia siap, misalkan Anda tinggal di Semarang tapi lokasi kerja di Surabaya. Nah, berarti Anda siap relocating to region ke Surabaya with some, dengan beberapa agreement tertentu. Misalkan nanti sebutkan agreementnya apa. Misalnya mau saya perumahan tolong disiapkan. Itu nulisnya di mana? Nanti di CV, ya, bukan di cover letter. Nanti misalnya di CV. Jadi ada hal-hal yang kita harus tahu, mana yang boleh, mana yang enggak, gitu ya. Di mana tempatnya, gitu, ya. Nah, ini lokasi, bicara lokasi, kemudian, nah, ini kayak tadi udah dijelaskan ya, mengapa Anda kandidat terbaik atau kenapa kami harus meng-hire Anda. Nah, jawabannya seperti ini, ya. Nah, tadi udah dijelaskan, ya. Contoh, ya, oh saya pengalaman kerja di staf HR atau saya pengalaman kerja di organisasi kemahasiswaan itu yang atau kegiatan kemahasiswaan pengabdian pada masyarakat yang impact-nya, jelaskan impact-nya itu bukan hanya untuk lingkungan kampus tapi lingkungan masyarakat sekitar kampus, bahkan satu kabupaten itu bisa merasakan hasil kegiatan eh, kami gitu sewaktu masih di kemahasiswaan, ya. Jelaskan itu harus pamer kayak begitu, ya. Nah, kemudian
Ya ini juga pilihannya boleh satu atau yang kedua atau dua-duanya mau dipakai ya silakan, nggak apa-apa ya. Jadi ini menjelaskan mengapa Anda kader terbaik atau mengapa Anda harus kami hire, harus Anda yang kami hire, itu harus dijelaskan ya. Kemudian, nah, tunjukkan alasan atau bukti bahwa Anda memang layak di hire, Anda ada kandidat yang terbaik. Anda jelaskan di sini ya. Ya, nah, nah ini dia baru dia. Oh, dari segi pendidikan formal saya apa? Ya, saya apa pendidikan formalnya? Atau punya certified kompetensi apa? Ya, certified apa yang C sebutkan di sini. Jadi bukan di dekat-dekat nama Anda, job seeker jangan. Akan ada bagian yang di cover letter tulis di sini, ya. Nah, tuliskan ya certified-nya apa. Dan namanya tuh nama yang benar ya, yang bisa dibaca, yang bisa dimengerti. Jadi bukan singkatan. Misalnya jangan ditulis saya sudah mendapatkan apa CHRM. Ya kita tahu CHRM itu singkatannya Certified HR Management. Jangan ditulis CHRM-nya, tapi tulislah lengkap. Certified HR Management. Atau apa nama pelatihannya itu. Sebutkan. Ya. Pernah belajar job desk, pernah belajar struktur skala upah misalkan. Pernah belajar latihan dasar kepemimpinan. Ya. Pernah belajar uh, kemasyarakatan. Ya, di Karang Taruna ini, itu di RT sekian. Sebutkan itu, ya, semuanya sebutkan, ya. Nah, kontribut ya kepada achievement. Nah, ini pamer, ini masih bagian dari pamer ya. Nah, ya dengan semua yang kita pamerkan, I strongly believe ya, saya sangat-sangat yakin bahwa kalau saya melamar untuk posisi ini ya, ya ini cocok sekali untuk bisnis Anda. Sebutkan bisnis perusahaan yang kita tuju itu apa bisnisnya, ya. Logistik, FMCG atau chemical atau manufacture, sebutkan ya. Itu sangat cocok untuk bisnis. Sebutkan bisnisnya apa, gitu. Bisnis si perusahaan yang mau kita tuju. Ya. Itu harus seperti itu, ya. Di paragraf 3 ya. Ini udah mau jam 9 jadi cepat-cepat nih. Uniknya ya, masih unik. Ya sama gitu ya. Atau mau singkat juga, I do believe ya, saya sangat yakin bahwa saya punya aset yang berharga yang bermanfaat untuk perusahaan Anda gitu. Ya. Kalau mau singkat seperti ini boleh ya, atau mau dijelaskan panjang silakan ya. Kemudian ikhtisar kesimpulan ya. Nah, ini penting juga nih ya. Ikhtisar ya, tekankan lagi dengan pengalaman saya sebelumnya sebagai apa gitu ya, sebutkan ya di perusahaan bidang apa ya. Nah di sini nah ini juga harus, ini janji nih apa janji kinerja ya. Kalau saya bergabung dengan Anda, saya bisa memberikan pertumbuhan yang eksponensial ya, pertumbuhan yang besar ya, dan meningkatkan kepuasan para stakeholder. Itu kan janji politik, janji kinerja ya, bukan politik. Nah, itu harus begitu, ya. Jangan lupa ditutupnya di sisa kesimpulan, ya, gitu. Ini paragraf kelima dan yang terakhir penutup, ya. Nah, jangan lupa bersama lamaran ini saya sertakan resume, kalau mau dipisahkan resume dan CV atau CV-nya sebagai bahan pertimbangan Anda. Jangan lupa nih, please study and understand. Tolong ya, ini kita menghimbau kepada rekruter. Rekruter jangan, biasanya suka nggak mau baca nih sampai paragraf terakhir, sampai tanda tangan tuh nggak mau baca. Jangan ya, baca sampai habis dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bila perlu 2 kali ya. Kenapa? Kalau Anda ini menasib orang ya, kalau Anda cuek ya, ya udah, apa, orang nggak dapat kesempatan, nanti apa kata orang karma gitu ya, kena juga kan. Anda kan juga butuh kerja nanti, cari kerja. Nah
Job seeker harus tulis kayak gini, tolong pelajari dan pahami CV saya secara cermat dan mendalam. Nah, ini kalimat ini ya mengajak empati ya, tuliskan di situ ya. Dan let me know ya, jika ada pertanyaan atau dokumen yang tambahan yang diperlukan, kasih tahu saya ya. Ya, saya menunggu kabar baik dari Anda ya. Salam hormat ya, nama siapa ya. Ini penutupnya ya, penutupnya. Jadi teman-teman, ini tentang cover letter ya. Jadi mudah-mudahan sampai di sini cukup. Kalau ini sih saya udah kasih template-nya juga ya, tapi dalam bahasa Inggris, walaupun di Indonesia nggak apa-apa kok pakai begini gitu ya. Dimulai dari nama job seeker-nya siapa, alamat gitu ya. Ya, kemudian dikirim tanggal berapa ya. Kemudian nama job yang mau kita lamar apa. Kita kirim ke siapa nama rekruternya ya, atau yang kayak tadi ya, salam sapanya apa, to whom it may concern ya. I was excited to learn the job title-nya apa, nama perusahaannya apa, very interested into applying the position, sebutkan optional ya. Nah, ini teman-teman ya, saya kasih template ini. Teman-teman kalau dapat template, entah itu gratisan ataupun membeli ya, ada kan sekarang yang suka jual-jual template gitu ya, draft-draft gitu ya. Tolong jangan dipakai plek tumplek ya, langsung copy paste apa langsung pakai gitu ya. Pelajari dulu sesuai kebutuhan, jangan langsung asal pakai aja ya. Ya, jadi walaupun ada dikasih template, tapi hati-hati pelajari dulu, disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ini saya nggak sempat translate ke bahasa Indonesia ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi kalau yang miring ini ya opsional lah, dilihat situasinya gitu ya. Oke, ini juga udah saya kasih ke Pak Mahendra, nanti bisa dibagikan ya. Oke, ini malam ini yang kita bahas tentang cover letter. Jadi nanti pertemuan kedua mudah-mudahan selesai di pertemuan kedua, kalau enggak mungkin di pertemuan ketiga lah selesai. Kita akan bahas tentang resume sama CV, bedanya apa, cara nulisnya gimana ya, terus professional reference bentuknya kayak apa, formatnya kayak gimana gitu ya, portofolio ya. Sebelum kita akhiri, saya pesan, kalau bicara professional reference dan portofolio, teman-teman kan udah bergabung di komunitas Ngopisik misalkan, atau komunitas yang lain, HRWiki atau komunitas yang lain ya. Tolong aktif ya, tolong aktif, nanya kayak gitu ya, atau ngejawab, wah Pak, saya malu, ntar jawaban saya salah. Bukan itu yang dibutuhkan. Kita jangan takut salah ya, jangan takut salah jawab ya. Tentu kita harus hati-hati dulu. Oh, ini yang saya pahami begini-gini. Nanti kalau ada yang koreksi, terima itu. Oh, berarti dikoreksi. Dapat ilmu gratis kan. Belajar gampang gitu ya. Tapi yang penting, itu yang penting buat kita. Tapi yang penting kenapa harus aktif? Kita nggak pernah tahu ada tim rekruter yang ikut gabung di Ngopisik. Kita nggak pernah tahu ya. Pada saat ikut ada diskusi, siapa tuh yang suka rajin nanya ya, nanya doang gitu ya, nggak pernah ngasih jawaban, nanya doang ya, itu rajin siapa tuh, sih kita nggak tahu ya. Kayak ada rekruter yang itu akan dilihat ya, itu akan jadi bagian dari reference dan portofolio itu ya. Saya juga dulu begitu. Dulu kalau dulu belum ada WA ya, tapi ada Yahoo Group sebelumnya. Nah, itu nggak apa-apa, saya banyak dulu waktu saya belum tahu apa yang saya tahu kecil-kecil saya jawab aja, salah dikoreksi, oh begini ya, saya catat, oh begini ya, gini gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah ada grup ya, aktif di grup. Kalau nggak mau ngasih jawaban, ngasih pertanyaan lah gitu ya. Ngasih pertanyaan deh. Apalagi saya lihat di grup Ngopisik tuh, wah lengkap ya. Ada dari pemerintahan, itu Pak Mahendra dan teman-teman. Ada dari lawyer, Pak Uryono dan Pak Ma'arif. Wah banyak lagi tuh. Ada praktisi-praktisi yang lain. Itu ibaratnya apa ya? Jangan kayak
tikus mati di lumbung padi gitu ya. Kita gabung satu dengan grup dengan orang-orang yang potensi, tapi kita nggak manfaatkan tuh ilmu mereka. Tikus mati di lumbung padi. Ya, oke. Setelah itu dulu dari saya ya, Ya, pembahasan malam ini kita tentang cover letter. Saya kembalikan ke Pak Mahendra ya. Terima iya Pak. kasih. Matur suwun Pak Mufti. Ini kalau di acara offline gitu, saya mau bilang berikan tepuk tangan yang meriah gitu. Buat Pak Mufti. Clap hand ya. Oh ya Pak, ya ini tadi closing statement dari Bapak itu saya maknai untuk semuanya Pak, bukan hanya untuk teman-teman pencari kerja Ya, Ubud, tapi juga untuk teman-teman yang ada di Ngopisik. Memang di Ngopisik beragam ya. Nah, saya ingin ini Pak, tadi Bapak menyampaikan sering banget tuh Pak pertanyaan dari teman-teman pencari kerja itu ketika kita share lowongan kerja, memang di flyer lowongan kerjanya tertulis adalah dibutuhkan pengalaman 2 sampai 3 tahun. Padahal itu adalah untuk level staff gitu ya Pak ya, bukan untuk level yang manajerial atau supervisor. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa cover letter surat lamaran ini kalau saya maknai itu adalah semacam ketukan awal saat kita mau masuk, ya, ibarat sebuah perusahaan itu ketukan, sebuah rumah ketukan yaitu pintu ya. Nah, tok tok tok. hmm. Sejauh mana ketukan kita itu ada kemantapan dan suaranya nyaring ya Pak ya, terlepas dari pintunya terbuat dari besi atau kayu. Intinya Iya, kemantapan saat kita mau melamar. Kalau saya pribadi Pak, ketika ditanya, Bu, Pak, lokernya itu membutuhkan pengalaman 2 sampai 3 tahun, sedangkan saya fresh graduate, gitu kan. Terus gimana? Saya bilang, yakin saja, tunjukkan bahwa dirimu memang pantas untuk posisi tersebut. Dengan cara apa? Kamu membuat cover letter atau surat lamaranmu itu yang menunjukkan kompetensi kamu, yang nantinya itu sebenarnya juga akan breakdown-nya ke CV ataupun portofolio tadi ya Pak ya. Ya itu ya, lebih penjabarannya lagi. Tapi cover lettermu harus mengandung hal-hal yang bisa membuat HR itu nggak bisa move on gitu kan. Oh, ya, ternyata si Fulan ini walaupun baru lulus di tahun 2024, tapi kalau melihat dari keyakinannya dan sekilas yang dia jabarkan bahwa terkait posisi itu dia cukup yakin yang nantinya bahkan ada reference juga tadi. ya, Oh, coba tanya ke orang ini bahwa saya itu memang cocok dan pantas untuk posisi tersebut. ya. Nah, Pak, eh, bagaimana merangkai sebuah kalimat, Pak, di cover letter yang bisa meyakinkan recruiter bahwa meskipun fresh graduate, kayaknya kan kayak gini juga, Pak. Di sisi lain, recruiter ini juga harus meyakinkan usernya, Pak. HR ini kan misalnya kan, dia harus meyakinkan usernya nanti yang akan bekerja sama dengan si calon karyawan ini. Si user pasti akan bilang, lawang yang berpengalaman saja banyak kok apa istilahnya kompetensinya itu sedang-sedang saja, apalagi yang belum. Nah, akhirnya rekruternya juga nggak ambil pusing, Pak, kalau ditolak ini sama usernya. Nah, ini menghadapi dari sisi pencari kerja dan sisi rekruter gimana ini, Pak? Oke, ya, ya. Eh, jadi betul kata Pak Mahendra tadi ya. Eh, ini terutama yang kita sebagai job seeker ya, melihat membaca ada iklan lowongan kerja yang wah kok saya kayaknya nggak sesuai dengan iklan. Misalnya kayak tadi Pak Mahendra bilang yang dibutuhkan misalnya pengalaman kerja 3 atau 5 tahun, 3 tahun ya misalnya. Tapi saya baru 2 tahun nih, atau oh saya fresh graduate belum punya pengalaman kerja, lamar aja udah gitu ya, ya nanti gini nanti gitu, ya udah nanti aja kalau gitu. Kalau nanti gini nanti gitu mah ya nggak akan maju-maju gitu ya, nanti aja udah ngomongin, jangan nanya sekarang, lamar aja ya. Ya, Terus jangan jangan apa ya, jangan terpengaruh oleh apa ya, kayak gini maksud saya gini, kayak tadi tuh dicari sekretaris direktur. Oh pasti deh orang-orang pasti, oh pasti perempuan itu, ya ya, pasti perempuan. Oh, saya laki nggak bisa dong. Padahal saya punya pengalaman di di SMK misalkan. Saya jurusan saya di SMK bisnis administrasi, ya administrasi, ya. Tapi saya laki itu.
lamar aja gitu ya. Dunia modern tuh udah nggak kayak dulu gitu ya. Oh, sekretaris berarti harus perempuan? Enggak, ya enggak. Laki juga. Saya juga pernah jadi sekretaris kok. Ya, sekretarisnya ya eh, Presdir di Texmaco itu Iya, Pak. Iya. laki-laki ya, walaupun sebentar. Artinya dicoba aja ya, Pak. Keberanian Dicoba untuk itu dari mencoba job ya. seeker ya, Iya. dari job Jangan seeker. Nah jangan dari sampai ada penyesalan di kemudian hari karena kemudian kita menyesal. Kenapa kemarin kok nggak tak coba misalnya? Misalnya nih, Pak, lulusannya sama, temen bestian, ngelamar, yang satunya punya keyakinan, keberanian untuk mencoba melamar, yang satunya karena ragu, paling juga nggak diterima, ngapain melakukan suatu usaha yang kita sudah tahu hasilnya mau seperti apa. Kan nggak iya bisa, kecuali memang kita memiliki ilmu, apa istilahnya, tahu sebelum winarah itu, apa itu, iya ilmu Jawa itu kan. Kita bisa membaca masa depan kan, kita tidak usah seperti itu. Kita coba saja gitu kan. Masalah iya nanti diterima ataupun tidak, setidaknya kita jalan ke depan itu dengan gagah. Kemarin sudah saya coba, saya akan coba lagi dengan sesuatu hal yang baru. iya. Gitu, Pak. Iya, dari Nah, sisi rekruter nih, Pak. Gimana, Pak? itu tadi ya, tadi Pak Mahendra bilang soal minara untuk soal itu, kalau bahasa saya 1 banding 1000 gitu ya. Ada orang, memang ada yang ya itu apa, emang ada gitu ya, pengalamannya nol kerja, nol tahun dibandingkan yang udah pengalaman berapa tahun, kok malah yang keterima yang 0 tahun gitu ya. Atau kayak yang kemarin eh, lagi lagi heboh tuh di TikTok atau di YouTube ya, atau di medsos ya, S2, S1 apa S2 gitu, nggak keterima, yang keterima malah lulusan SMK gitu ya. Nah itu ya, nah itu kan 1 banding 1000. Cuma kita kita tahu kalau saya bukan golongan 1 gitu ya, saya golongan 1000 gitu. Jadi lamar aja gitu, lamar usia, misalnya usia 25 tahun gitu ya. Wah, saya udah 35 tahun, lamar aja gitu gitu, lamar aja ya. Nggak apa-apa, jangan jangan ini, jangan jangan udah kalah sama tulisan, nah udah jangan ya, itu udah nyerah, jangan kayak gitu. Nah itu dari rekruter. Nah, dari job seeker ya, dari rekruter ya, tadi yang saya pesankan, tolong bikin iklan tuh yang baik, yang terstruktur ya, daripada Anda bilang pengalaman sekian tahun, kadang-kadang akhirnya jadi ngaco gitu ya. Usia eh, kayak sering tuh saya dapatkan eh, job yang ditawarkan HR manager, posisinya manager atau apa gitu ya, usia maksimal 35 tahun. Kebayang nggak? 35 tahun tapi pengalaman sebagai manajer 5 tahun gitu. Ya udah kebayang, oh jadi stafnya berapa tahun tuh, ya kan? Berapa tahun? Kayak gini bener apa enggak nih? Nah, akhirnya karena nggak membuat bahasa iklan yang baik dan benar, akhirnya jadi requirement itu akhirnya jadi tabrakan, ya. Kadang-kadang suka diledekin sama pemirsa gitu ya, sama teman-teman di grup gitu. Wah, ini perusahaan apaan nih, gini-gini ya. Itu ya, dari recruiter ya, jangan lupa sebelum Anda menuntut, sebelum Anda meminta, siapkan dulu apa yang Anda punya, seperti web perusahaan. Anda bikin job profile-nya di situ ya. Jadi itu mempermudah lagi dalam interview bertanya, gaji yang Anda harapkan berapa? Itu udah nggak zaman ya, udah nggak zaman. Kenapa? Buat apa struktur skala upah udah dibuat, diresmikan ya. Jadi kalau bikin lamaran kerja ya, misalkan ini supervisor ya, tulis
sesuai range gaji, ya range-nya bukan angka pastinya, dari sekian sampai sekian. Udah. Itu juga alat filter. Oh sekian, saya nggak suka, nggak mau, ya udah nggak akan melamar, nggak nambahin beban Anda untuk membaca menyeleksi CV kan, ya itu alat filter juga. Jadi yang mau itu ya, jadi yang maju itu yang udah sesuai range gajinya sekian, ya. Dan lagi nanti kita belum bahas ya, suka ada recruiter itu yang suka tunjukkan bukti slip gaji Anda, ya. Ya, kalau zaman dulu, zaman tahun 2000-an masih bisa itu. Sekarang perundangan itu udah ketat sekali, ya. Hak cipta, ya, apa, ya bicara hak cipta juga, perlindungan informasi, nggak bisa sembarangan. Jadi jangan jadi rekruter yang hidup zaman kini, tapi pikirannya, wawasannya zaman dulu. Itu nyusahin job seeker, ya, kayak minta apa slip gaji. Ya, teman-teman tahu nggak kalau slip gaji, ya memang itu milik pekerja, tapi kalau di situ ada identitas, logo, nama perusahaan atau perusahaan, itu nggak boleh dikasih diperlihatkan, nggak boleh, ya. Tapi kan banyak yang recruiter yang begitulah perilakunya, ya. Ya udah, kalau nggak mau ya sudah, nggak ikut proses, ya itu, ya nanti dia kena karma lah di tempat lain, ya. Dia pasti ingin cari kerja. Jadi begitu Pak Mahendra. Jadi dari job seeker dan job recruiter itu juga harus ada kesesuaian, ya. Jadi masing-masing pihak harus saling mengoreksi, ya. Siapa? Selaras, Pak. Harus selaras memang. Iya, Iya, matur suwun. Monggo dari teman-teman ada yang mau bertanya atau sudah cukup dan kita lanjutkan nanti diskusi di grup WA. boleh ya. Jadi teman-teman kalau dengan saya mau nanya japri, ya kebanyakan suka ya japri ke saya tuh, nggak apa-apa ya, boleh. Ya, Eh, Bebas kok ya. Saya bilang aja gratis ya. Suka ada yang nanya, Pak bayar berapa Pak? Ya nggak usah, gratis aja. Nanya kok gampang gitu. Ya terus jadi boleh di grup, boleh japri, boleh apa gitu ya. Ya, cuma saya nggak punya Facebook dan Instagram karena dilarang di tempat kerja saya. Jadi hanya boleh WA aja gitu ya. ya, saya share kontak WA Pak Mufti di Silakan, kolom silakan. chat. Nah, terus Saya punya nomor telepon itu cuma satu dari tahun 97 sampai sekarang, nomornya cuma satu, nggak pernah berubah. Jadi ya kalau Pak, ada nomor yang lain mengatakan dan ketahuan nomornya cakep penipu. Pak, Iya, gampang diingat kok. Satu dua gampang tiga diingat. 11 11 gitu dah. Ya, pemberitahuan saja buat teman-teman bahwa webinar series terkait pembahasan cover letter ini adalah bukan yang terakhir, seperti janji komitmen dari Pak Mufti untuk berbagi bahwa ini adalah nanti berkelanjutan, bertahap cover letter, kemudian bicara resume, CV, sampai portofolio gitu kan. Kita akan bahas tuntas untuk di agenda webinar series berikutnya. Terus kemudian rekaman Zoom meeting ini akan kami upload di kanal YouTube Pencakar Ubed. Jadi jangan khawatir kalau bagi teman-teman yang ingin menonton ulang rekaman ini. Seperti itu dari saya. Hmm, saya akan mengulang lagi sebenarnya closing statement dari Pak Murti bahwa pada dasarnya kita sebagai manusia itu harapannya bisa berbuat baik dan berdampak positif bagi sesama. Nah, ikhtiar kita malam ini adalah seperti itu. Jadi teman-teman mencari kerja adalah bagaimana dengan kita ikut webinar series ini bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam hal untuk mendapatkan karir yang dicita-citakan. Dari sisi rekruter juga ingin bisa menselaraskan antara agar proses rekruter itu mendapatkan calon tenaga kerja yang memang qualified di awal. Jangan sampai kata ibarat kita beli kucing dalam karung, kita tidak tahu kompetensinya atau kita salah pilih, karena nanti dampaknya terkait hubungan ketenagakerjaan selama bekerja. Nah, ini diskusi di Ngopi Sik itu kalau bicara soal itu bisa 3 jam 4 jam ya Pak ya, Atau terkait 3 hari. hubungan industrial itu. Nah, jangan sampai nanti kita dianggap apa ya, tidak komit begitu kita sudah menandatangani yang namanya perjanjian kerja. Itu mengikat bagi kedua belah pihak. Kita harus menuntaskan perjanjian kerja.
tersebut. Terus kemudian akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membersamai kami dan jangan berhenti untuk belajar. Dari saya seperti itu, Pak Mufti. Izin kita closing ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Mufti. Terima kasih ya. Mohon maaf Pak, mohon Ya, maaf. Internet iya, saya iya. langsung down gitu begitu on cam. Oke gitu, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Atau kita sudah akhiri karena waktu sudah menunjukkan setengah 10 kurang 5 menit. Mumpung saya masih ingat, nanti Iya Pak. pertemuan yang kedua kita membahas soal resume, CV, referensi sama portofolio itu saya usahakan masih di bulan ini juga ya. Nanti 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 dengar berita dari Pak Hendra deh. Eh, mungkin masih sekarang minggu kedua ya. Cuma Iya Pak, mungkin tanggal nanti 10 minggu Pak. ketiga atau keempat nanti ya. Jadi Iya, teman-teman hadir lagi ya. Karena iya. tanggung nih udah ikut yang pertama, ikut yang kedua, gitu ya. Siap Saya Pak. janjikan masih di bulan ini juga ya. Iya. Amin Pak. Gitu. Siap. Kami siap memfasilitasi Pak Idat Mufti dan teman-teman untuk sharing bareng. Ya. Seperti itu dari saya. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Cuman itu pantun yang saya hafal. Selamat malam dan selamat istirahat. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Mahendra, teman-teman semua ya. Sama-sama Pak Hidayat. Ya.